saya Sintika Sarakase. Saya dari kelas E, Prodi Pendidikan Agama Kristen Kupang. Saya akan menjelaskan tentang teori belajar sibernetik. Pengertian teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Pengertian teori pemrosesan informasi. Dalam pembelajaran terjadi proses informasi untuk diolah sehingga menghasilkan bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi eksternal individu. Kondisi internal yaitu keadaan di dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dan lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Tahapan proses pembelajaran meliputi 8 fase. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, pemerolehan. Yang keempat, penyimpanan. Yang kelima, ingatan kembali. Yang keenam, generalisasi. Yang ketujuh, perilaku. Yang kedelapan, umpan teori pemrosesan informasi. Informasi adalah pengetahuan yang didapat dari pembelajaran, pengalaman atau instruksi. Dalam beberapa hal, pengetahuan tentang situasi yang telah dikumpulkan atau diterima melalui proses komunikasi, pengumpulan intelijen, dan didapatkan dari berita, juga disebut informasi. Pengertian teori belajar. Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Meskipun demikian, beberapa ahli mencoba mendefinisikan belajar dengan asumsi bahwa definisi tersebut telah mengandung aspek utama belajar. Adapun definisi tersebut antara lain kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik. Kelebihannya bisa diterapkan dalam kelompok sesuai dengan instruksi. Analisis kasus pelaksanaan pembelajaran teori belajar sibernetik. Pelaksanaan pembelajaran sibernetik ada salah satu contohnya adalah pada upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematik melalui pembelajaran sibernetik. Teori praktik siswa kelas 5A di SMA Halloween. Di sana pembelajaran sibernetik dilakukan dikarenakan tingkat berpikir kritis siswa dalam pelajaran matematika sangatlah kurang di dalam sibernetik. Baik teman-teman, inilah hasil dari penjelasan saya. Terima kasih dan sampai jumpa.